Salam, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua tetap semangat belajarnya hari ini. Hari ini kita kembali belajar bahasa Indonesia. Kita masuk di subtema 3. Anak-anak buka buku tematiknya halaman 99. Ya, kita akan belajar cara membuat kerangka karangan. Ya, sebelumnya Mister kasih tahu, kerangka karangan itu dibuat supaya kita dengan mudah membuat sebuah karangan. Ya, mungkin kalian juga masih bingung apa yang dimaksud dengan karangan. Ya, karangan itu merupakan sebuah karya tulis yang mengungkapkan pikiran atau gagasan seseorang. Mister ulangi lagi, karangan itu merupakan sebuah karya tulis yang mengungkapkan pikiran atau gagasan seseorang. Ya, jadi kalau membuat sebuah karangan agar lebih mudah, maka pertama-tama kita akan membuat kerangka karangannya. Ya, kerangka karangan anak-anak bisa perhatikan di halaman 99. Cara membuatnya yang pertama kita menentukan tema, ya. Kita buat dulu temanya. Misalnya di situ ada contoh, temanya tentang pengalaman menyenangkan. Setelah menentukan tema, kita menentukan judulnya. Ya, judul dari karangan yang kita buat. Misalnya di situ contohnya berlibur di desa kakek dan nenek. Nah, setelah kita membuat tema dan judul, lalu kita menentukan kira-kira berapa paragraf yang mau kita buat dari karangan tersebut. Ya, misalnya ada 4 paragraf, maka kita membuat pokok-pokok atau gagasan pokok dari setiap paragrafnya. Ya, kita menentukan pokok-pokok dari setiap paragraf, ya, atau pokok-pokok isi karangan. Ya, setelah kita menentukan pokok-pokoknya, maka dengan mudah kita membuat sebuah karangan. Ya, untuk yang ayo menulis itu tidak usah dikerjakan. Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya tentang penggunaan kata sejak dan kata sampai. Ya, anak-anak bisa perhatikan di halaman 101, ya. Oke. Jadi kata sejak dan kata sampai memiliki penggunaannya masing-masing, ya. Oke. Nah, anak-anak bisa perhatikan di situ. Kata depan sejak digunakan untuk menyatakan waktu permulaan atau waktu mulainya sesuatu. Ya, misalnya kalian bisa perhatikan contoh di situ. Peternak di desa makmur membuat kompos dari kotoran ternak sejak 5 tahun yang lalu. Ya, sejak di situ kata sejak 5 tahun yang lalu berarti awal permulaan dari 5 tahun yang lalu. Ya, misalnya contoh lain juga. Sejak kelas 1 SD saya suka bermain sepak bola, ya. Itu contoh, ya. Oke, berarti permulaan dari kelas 1 SD. Ya. Yang kedua, penggunaan kata sampai. Ya, kata sampai digunakan untuk menandai makna batas akhir, ya. Ya. Makna batas akhir bisa berkaitan dengan proses, tempat atau waktu. Nah, kalian bisa perhatikan ada 3 contoh di situ, ya. Tutup campuran kotoran dengan sampah daun sampai pupuk berwarna kehitaman dan sudah tidak berbau sampah lagi. Ya. Tutup campuran kotoran dengan sampah daun sampai pupuk berwarna kehitaman dan sudah tidak berbau sampah lagi. Ya. Contoh yang kedua, anak bisa perhatikan, saya masih sanggup berlari sampai garis finish. Saya belajar mulai pukul 19.00 atau pukul 7 malam sampai pukul 22.00 atau pukul 10 malam, ya. Jadi itu penggunaan kata sejak dan kata sampai.
Nah, sekarang Mister kasih tugas kepada anak-anak. Kalian perhatikan yang ayo berlatih di halaman 101. Nah, kalian perhatikan suruhannya di situ. Buatlah kalimat dengan menggunakan kata depan sejak dan sampai. Buat 3 kalimat untuk masing-masing kata depan tersebut. Nah, kalian perhatikan di situ ada 6 nomor yang disediakan. Jadi, kalian membuat 3 kalimat menggunakan kata sejak dan 3 kalimat selanjutnya menggunakan kata sampai. Oke, jadi itu tugas yang harus kalian kerjakan hari ini. Jangan lupa tugasnya dikirim di GCR hari ini juga. Oke anak-anak, untuk pelajaran kita hari ini sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan apa yang Mister sudah jelaskan dapat anak-anak pahami. Terima kasih, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.